Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visi Novia Gesti dengan NIM 2048201074. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Di sel pertama yaitu sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa bisa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Secara spesifik, antibiotik sulfonamida bekerja dengan menghambat agar asam para-aminobenzoat tak berubah menjadi dihidropetroid. Sulfonamida juga digunakan untuk mengontrol kejang dan beberapa infeksi jamur. Namun, sebagai antibiotik, sulfonamida tidak akan mampu mengatasi infeksi virus seperti pilek dan flu. Adapun mekanisme kerja sulfonamida yaitu menghambat dihidropetroid sintesis dan produksi folat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Sulfonamida mampu menghambat bakteri gram positif seperti Staphylococcus sp dan bakteri gram negatif enterik seperti E. coli. Sulfonamida oral dapat diserap lambung dan usus kecil, kemudian didistribusikan secara luas ke jaringan dan cairan tubuh termasuk SSP dan cerebrospinal, plasenta, dan janin. Adapun golongan sulfonamida dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu antibiotik dan non-antibiotik, yang mana sulfonamida antibiotik diekskreasikan dengan sangat cepat dan sangat larut di dalam urin. Obat ini biasanya digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih. Contoh obatnya sulfametazol, sulfisosazol, sulfacetamide. Sulfonamida non-antibiotik dianggap memiliki sifat-sifat antiinflamasi meskipun cara kerjanya yang tepat dalam beberapa kondisi tidak diketahui. Contoh obatnya chlortiazid, furosemid, selasosib. Slide selanjutnya yaitu contoh-contoh sulfonamida: sulfacetamida, sulfadiazin, sulfadimetoksin, sulfadimidin, sulfaguanidin, sulfametizol, sulfametoxazol, dan sulfatiazol. Selanjutnya, senyawa-senyawa sulfonamida. Yang pertama, sulfadiazin berupa bubuk voluminous berwarna kuning. Yang kedua, sulfamerazin berupa bubuk tak berwarna dan kuning muda, hampir tidak berasa. Yang ketiga, sulfametiltiazol berupa kristal putih. Yang keempat, sulfanilamid berupa bubuk tabur berwarna putih, dan yang kelima sulfaguanidin berupa bubuk putih tak berasa. Adapun kelarutan golongan sulfonamida umumnya tidak larut dalam air, tapi ada kalanya larut dalam air panas. Elkosin biasanya larut dalam air panas dan dingin, tidak larut dalam ether, klorofrom, petroleum ether. Larut baik dalam aseton kecuali sulfasuksidin, fetazol, dan elkosin. Sulfa-sulfa yang mempunyai gugus amin aromatik tidak bebas dan akan mudah larut dalam HCl encer. Irgamid dan irgafen tidak larut dalam HCl encer. Sulfa-sulfa dengan gugusan aromatik sekunder sukar larut dalam HCl, misalnya septazin, soluseptazin, sulfasuksidin larut dalam HCl akan tetapi larut dalam NaOH.
Selanjutnya, sulfonamida merupakan antibiotik spektrum luas terhadap bakteri gram-positif dan negatif yang bersifat bakteriostatik. Mekanisme kerja mencegah sintesis asam folat dalam bakteri yang dibutuhkan oleh bakteri untuk membentuk DNA dan RNA bakteri. Kombinasi sulfonamida trisulfa, sulfadiazin, sulfamerazin, dan sulfametazin dengan perbandingan sama. Penggunaan infeksi saluran kemih, infeksi mata, radang usus, malaria tropicana, mencegah infeksi pada luka bakar, tifus, dan radang paru-paru pada pasien. Selanjutnya, antihistamin, obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Jadi, antihistamin adalah obat yang bekerja sebagai antagonis reseptor histamin yang ada seperti reseptor histamin H1, H2, dan H3. Selanjutnya, mekanisme kerja histamin. Histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histaminergenik yaitu reseptor H1, H2, dan H3. Interaksi histamin dengan reseptor H1 menyebabkan kontraksi pada otot polos, usus, dan bronkitis, meningkatkan permeabilitas vaskuler, dan meningkatkan sekresi muskus yang dihubungkan dengan peningkatan cGMP dalam sel. Interaksi dengan reseptor H1 juga dapat menyebabkan vasodilatasi arteri sehingga permeable terhadap cairan dan plasma protein yang menyebabkan sembab, pruritik, dermatitis, dan urtikaria. Interaksi histamin dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Reseptor H3 adalah reseptor histamin yang baru ditemukan pada tahun 1987, terletak pada ujung saraf, jaringan otak, dan jaringan perifer, yang mengontrol sintesis pelepasan histamin, mediator alergi, dan peradangan. Selanjutnya, barbiturat. Barbital adalah suatu golongan obat tidur yang mempunyai inti hasil kondensasi ester etil dari asam dietilmelanol dan ureum. Barbital atau barbiturat digunakan sebagai obat hipnotik, sedatif, antikonvulsan, dan anestetik. Dapat disimpulkan bahwa barbiturat merupakan sekelompok obat penenang yang mengurangi aktivitas di otak yang dapat menimbulkan kecanduan dan kemungkinan fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. Selanjutnya, mekanisme kerja senyawa barbiturat. Turunan barbiturat bekerja dengan menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dengan cara mengubah permeabilitas membran sel, sehingga mengurangi rangsangan sel postsinaptik dan menyebabkan deaktivasi korteks serebral. Berdasarkan masa kerjanya, turunan barbiturat dibagi menjadi 4, yaitu turunan barbiturat dengan masa kerja panjang 6 jam atau lebih, contohnya barbiturat metarbital, fenobarbital. Turunan barbiturat dengan masa kerja sedang 3-6 jam, contohnya alobarbital, amobarbital, aprobarbital, dan butabarbital, berguna untuk mempertahankan tidur dalam jangka waktu yang panjang. Turunan barbiturat dengan masa kerja pendek 0,5-3 jam, contohnya secobarbital dan pentobarbital, yang digunakan untuk menimbulkan tidur untuk orang yang sulit jatuh tidur. Turunan barbiturat dengan masa kerja sangat pendek kecil dari 0,5 jam, contohnya tiopental, yang digunakan untuk anestesi umum. Sedangkan mekanisme kerja barbiturat pada SSP adalah
Barbiturate bekerja pada seluruh SSP walaupun pada setiap tempat tidak sama kuatnya. Dosis non-anestesi terutama menekan respon pasca sinaps. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.